Bagaimana solusi bagi pemilih yang masih ragu-ragu? Pemilihan umum yang akan digelar tahun 2024, tinggal beberapa bulan lagi. Dan sampai saat ini kalau yang kita lihat dan kita dengar di masyarakat, ada dua kelompok pemilih. Pertama, kelompok yang sudah mantap pilihannya, dan yang kedua, kelompok yang masih ragu-ragu atau bingung dengan pilihannya. Kelompok yang sudah mantap pilihannya ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau yang sudah mantap itu, dia sudah belum pemilu, dia sudah milih dari sekarang. Dia sudah bilang, saya akan milih Anies kah, Prabowo kah, Ganjar Pranowo kah. Jadi belum dengar kampanye aja, dia sudah, aku udah milih ini. Ini termasuk pemilih yang berbasis pemilih tradisional, yaitu sudah tradisi, sudah ikut memilih dari dulu bisa. Ada juga pemilih yang memang sifatnya sudah karena memang itu yang dia gandrungi bisa. Jadi tanpa mendengar kampanye apapun, programnya dia tidak tahu pun dia sudah pasti pilih. Pokoknya Anies deh, pokoknya Prabowo deh, pokoknya Ganjar Pranowo deh. Bahkan kalau kita tanya sama anak-anak, contohnya saya punya anak yang masih berumur menjelang 6 tahun. Sudah ikut-ikutan tahu dia. Kalau Megumi ini anak saya ini 6 tahun, saya bisa nanya nih, kamu suka presiden ini siapa nanti? Tahun 2024. Siapa? Ganjar lah. Ganjar Pranowo. Nah, itu contohnya ya. Dia sudah termasuk kategori yang pemilih mantap. Tidak ragu-ragu dia. Nah, namun masih banyak, bahkan jumlahnya lebih besar daripada yang sudah pemilih mantap. Masih banyak yang kita ketemu di masyarakat, pemilih ini pemilih yang masih ragu-ragu dan bingung. Dan yang kalau kita lihat, pemilih untuk pemilih nomor 1, tidak terlalu banyak yang bingung dan ragu-ragu, karena mereka memang sudah dari awal sudah yakin apapun pokoknya Anies, amin katanya ya. Belum dengar programnya, belum lihat track recordnya gimana, pokoknya sudah. Nah, untuk pemilih 2 dan 3 justru lebih banyak yang saat ini bingung. Kenapa bingung? Ya karena pada awalnya, pada dasarnya pemilih 2 dan 3 itu tadi adalah pemilih yang bisa dikatakan satu warna. Satu punya kekerabatan dia. Punya sensasi yang sama. Punya rasa emosional yang sama. Namun kali ini mereka harus melihat kenyataan ketika tatkala Prabowo tidak bersedia menjadi wakil Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo tidak bisa menjadi wakil Prabowo Subianto, akhirnya tidak jadi join ini, tidak jadi sekawan ini 2 dan 3. Kecuali tadi kalau 2 dan 3 itu benar-benar mereka join, benar-benar langgeng, ya pasti mantap pemilihannya, tidak ada yang ragu-ragu. Nah, lalu untuk pemilih 2 dan 3 yang tadi tergolong masih bingung ini, antara milih Prabowo Subianto pasangan Gibran atau Ganjar Pranowo pasangan Mahfud, apabila sedang bingung, tentu ada dua pilihan. Pilihan yang paling sering saya dengar adalah ada yang mengatakan golput aja lah, kata satu kelompok. Dan yang kedua adalah, ya bagaimana ya, tusuk dua-dua, nah itu dua-duanya tidak tepat kawan. Kalau pemilih 1 dan 2 yang tadinya mantap, andai kata gabung, namun karena karena 2 dan 3 ini, ya nomor 2 dan 3 sudah jadi berseberangan, jadi bingung, maka saya katakan kepada teman-teman, golput bukanlah pilihan terbaik. Golput bukanlah solusi. Karena apabila semuanya jadi yang bingung itu golput, justru yang kuat adalah
pasangan nomor 1. Namun apabila juga nusuk dua-dua, maksudnya nomor 2 ditusuklah karena katanya seneng, nomor 3 pun ditusuklah katanya juga karena kawan, ya dua-duanya itu juga jadi tidak berguna alias tidak sah. Harus satu nomor, pilihannya 1, 2, atau 3. Jadi jangan sia-siakan kedatangan dan waktu Anda, capek-capek datang ke TPS, namun nusuk dua, ya, dua pasangan maksudnya, itu tidak boleh mendua kawan. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah nomor 1, untuk yang bingung tadi, supaya jangan bingung maksudnya, supaya jangan juga nusuk 2 nomor tentunya, supaya juga jangan sampai jadi golput. Solusi yang paling baik adalah nomor 1, berdoa. Itulah dia. Karena dengan berdoa, kita akan meminta hati yang tenang, supaya bisa berdoa. Tenangkan dulu hati untuk meminta petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa, apalagi itu saja tidak cukup. Berdoa saja tidak cukup. Harus ada analisa. Analisa kita adalah analisa, kalau kita lihat antara 2 dan 3 ini misalnya, supaya jangan bingung, analisa SWOT. Strengthen versus weakness. Ya, opportunity versus, kalau kita lihat ini, threatness. Nah, jadi kekuatan mana yang lebih kuat? Pasangan Prabowo Gibran kah atau pasangan Ganjar Mahfud kah? Kalau kita mengukur kekuatan atau strength, tentu kekuatan itu dilihat dari mana dulu kawan? Kalau kekuatan dilihat dari pengalaman di dalam pemerintahan, harus kita akui antara nomor 2 dan 3, yang paling berpengalaman dalam pemerintahan secara nasional adalah Prabowo Subianto. Kalau dilihat dari wakil presidennya, wakil presiden yang paling berpengalaman dalam dunia persilatan, yang bahkan sudah menguasai berbagai padepokan, baik padepokan legislatif, pernah DPR, padepokan eksekutif sudah sampai berapa kali, 2 kali ya, jadi Menteri Pertahanan pernah, juga pernah menjadi Menko Polhukam sampai saat ini. Bahkan juga menguasai kancah-kancah hukum, pernah jadi Ketua MK. Ya, yaitu dari wakilnya yang paling kuat adalah Mahfud MD. Ya, kalau kita lihat dari segi weakness, kelemahan. Ya, kelemahan nomor 2 ada, nomor 3 ada. Kelemahan nomor 2 tadi bisa tentu tidak bisa dikatakan ya dalam presidennya atau Prabowo Subianto, kelemahannya pasti ada. Mungkin karena usia ya, faktor usia di atas 70. Namun ini ketolong dengan Gibran sebagai tenaga muda. Itu bisa pilihan yang pas. Sedangkan kelemahan Ganjar Pranowo adalah pengalamannya masih di skala tidak sebanyak Prabowo Subianto maksudnya ya. Ganjar Pranowo 2 kali jadi gubernur, ditambah pernah jadi anggota DPR, memang pernah menjadi tokoh nasional dalam bentuk pernah jadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, namun ini ketolong juga dengan wakilnya itu Mahfud MD, karena Mahfud MD pengalamannya tingkat tinggi. Bisa dikatakan dia termasuk master di dalam pengalaman. Nah, kelemahan itu bisa ditutupi dengan wakilnya. Jadi memang perlu banyak berdoa nih teman-teman yang bingung. Ya, yang mana ya antara 2 dan 3. Yang kalau kita lihat juga dari segi opportunity, peluang. Peluangnya sama-sama punya peluang ya. Peluangnya untuk menang maksudnya. Ya, peluangnya untuk menang. Tapi kita jangan hanya melihat peluang untuk menang saja. Tapi peluang untuk mampu menjalankan pemerintahan, itu yang paling penting. Kalau peluang untuk menang ya terserah rakyat. Namun kalau peluang untuk mampu menangani pemerintahan bukan terserah rakyat. Tetapi tergantung dari abilitas, kemampuan mereka, bibit bobot bebet mereka. Jurus-jurus apa, program apa, kita tunggu dulu, sabar dulu untuk menunggu kampanye. Kampanye memang janganlah janji tinggal janji.
Kampanye janganlah hanya sekedar retorika politis. Kita meminta semua capres-cawapres. Kampanye ini adalah janji yang sakral. Janji yang manis tidak kulupakan. Tak terombang-ambing jiwaku. Begitulah seharusnya. Mari kita berdoa untuk semua cawapres dan capres ini agar mampu menunjukkan jurus-jurus yang mumpuni. Mampu bersaing, jangan seperti supporter sepak bola yang membuat sepak bola jadi runyam dan rusuh. Pemain yang saling tackling tidak baik ditunjukkan di dalam dunia perpolitikan pemilu. Kita menunggu bagaimana perkembangan yang ada. Semoga pencerahan ini menjadi bahan untuk teman-teman yang selama ini masih bingung. Masih ada waktu 2 bulan ini untuk melihat, menilai mereka dari segi kekuatan mana yang paling kuat, kelemahan mana yang paling tipis, dan peluang mana yang paling bisa mampu menjalankan. Semoga hasil yang terbaik. Amin.